Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini masih dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus ya. Saya tertarik untuk menceritakan sebuah buku. Buku ini sudah lusuh nih. Buku saya diberi oleh teman sudah lama sekali waktu saya masih kuliah dulu ya. Buku ini sangat terkenal dan ini legendaris buku ini ya. Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Wah, ini ya sudah, aduh, kasihan saya kadang membukanya juga harus pelan-pelan begitu ya, supaya tidak rusak ya. Saya sudah lama membacanya ya, waktu belum rusak seperti ini. Buku ini merupakan semacam autobiografinya Bung Karno atau semi autobiografi lah ya. Karena apa? Karena bukan Bung Karno sendiri yang langsung menulisnya, melainkan ditulis oleh seorang wartawati dari Amerika Serikat ya, Cindy Adams namanya. Wartawati ini mewawancarai ya, membujuk Bung Karno supaya bersedia untuk menceritakan kisah hidupnya menjadi sebuah biografi begitu. Nah, jadi melalui wawancara itulah kemudian dituliskan ke dalam sebuah buku ya. Bukunya sebenarnya versi asalnya dalam bahasa Inggris ya, sebagaimana Cindy Adams sebagai orang Amerika pasti dia berbahasa Inggris ya. Oh, diterjemahkan dari versi bahasa Inggrisnya itu judulnya ini Sukarno An Autobiography as Told to Cindy Adams ya, edisi Amerika Serikat ini ya. Diterbitkan oleh The Bobbs Merrill Company New York ya tahun 65. Nah, proses kedatangannya si Cindy Adams ke Jakarta itu tahun 61 waktu itu. Nah, kemudian terbit 65. Nah, khusus edisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu hak ciptanya ada di penerbit Gunung Agung ya. PT Gunung Agung ini penerbit buku yang cukup terkenal pada waktu itu dan hingga sampai era 90-an ya, 90-an lewat ya, hampir 2000-an begitu. Saya sempat beberapa kali ke toko buku itu ya, dan saya suka sekali ya eh, membeli buku di sana gitu. Tapi sayang sekarang sudah tutup ya, mungkin karena sekarang yang disebut buku tidak harus dalam bentuk cetakan begitu, dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu tutup ya buku yang besar dan pernah membesarkan literasi kita di Indonesia. Kemudian diterjemahkan atau dialih bahasakan ya buku ini dari versi bahasa Inggrisnya oleh siapa ini, saya ini harus berkacamata ya, Mayor Abdul Bar Salim ya, ini pengalih bahasanya atau penterjemahnya ke dalam versi bahasa Indonesia. Dan ini uniknya karena ini ditulis di era 60-an ya, 65 gitu, 64 begitu, dan versi Indonesianya itu 66. Ini penggunaan ejaannya masih penggunaan ejaan yang lama. Hanya saja khusus nama Soekarno, Bung Karno ini dia tidak menuliskannya OE ya. Kita tahu kalau ejaan bahasa Indonesia untuk menuliskan huruf atau bunyi U itu adalah O dengan E, tapi khusus Soekarno itu tidak. Nah, ini ternyata Bung Karno sendiri menyatakan untuk penulisan nama dia agar ditulis Soekarno, SU Karno ya, bukan SOE Karno begitu ya. Jadi di sini dia menggunakan Soekarno, bukan Soekarno begitu ya. Nah, itu menariknya. Kemudian menariknya lagi apa? Ya, ini sebenarnya nanti ada sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Nah, di sini kita lihat ada semacam persetujuan dari Bung Karno ya. Duh, saya harus hati-hati ini. Nah, persetujuan dari Bung Karno bahwa buku ini boleh diterbitkan begitu ya. Nah, itu persetujuan dari Bung Karno, ada tangan Bung Karno. Dan yang menarik lagi, kita selama ini seakan-akan dalam dunia politik ini Bung Karno berseberangan dengan
Pak Harto ya. Seakan-akan begitu. Tapi di buku ini ada eh, pernyataan dari atau kata sambutan ya, semacam kata sambutan dari di situ. Waktu itu Pak Harto masih berpangkat Letnan Jenderal. Ini di bulan Juni, jadi setelah menerima surat perintah 11 Maret sepertinya ya, kalau tidak salah kronologi waktunya ya. Ini Pak Harto menyatakan begini kalau kita baca ya. Intinya senang dengan adanya buku ini dan kemudian diterbitkan agar rakyat Indonesia itu bisa membaca secara luas dan bisa memetik pelajaran dari cerita yang disampaikan oleh Bung Karno. Lebih kurang seperti itu ya. Gitu menarik ya. Ternyata orang yang selama ini dianggap berseberangan ternyata menyetujui juga sebenarnya. Oke, nah itulah buku ini. Buku ini sudah yang versi terbitan Gunung Agung ini sudah nggak ada lagi. Ada yang baru terbitan apa? Terbitan Yayasan Bung Karno kalau tidak salah itu. Tapi saya belum pernah membaca yang versi itu. Tapi saya kira sama saja ya, sama saja dengan yang ini. Nah saya terkesan karena ini ada sejarahnya buku ini. Ya. Nah, tapi apa yang menarik sebenarnya? Nah, kita tahu sehari ini ya, 2 hari inilah ya, ada polemik, bukan polemik sih, salah satu tokoh capres kita berpidato bahwa salam kebangsaan kita dengan memekikkan merdeka itu tangannya terbuka begini ya. Nah, terus diluruskan oleh salah satu petinggi partai besar kita di Indonesia bahwa salah, mestinya itu dikepal begini. Ya, ini menjadi menarik begitu karena ternyata ada referensinya di buku ini ya. Di buku ini ternyata Bung Karno menyatakan sesuatu yang mari kita lihat sama-sama begitu ya. Tepatnya di halaman 339 ya di buku ini. Nah, ini di bab 27 ya. Saya tunjukkan babnya. Aduh, saya harus hati-hati nih, Bro. Nah, itu bab 27 ya. Revolusi mulai berkobar ya, di bab 27 revolusi mulai berkobar itu di halaman 339. Nah, ini saya tunjukkan juga 339. Ini memang harus ekstra hati-hati dengan buku tua. Oke ya. Nah, itu halaman 339. Apa yang dinyatakan? Coba bisa kita baca sama-sama itu ya. Nah, coba ya, cermati. Nanti saya bacakan. Saya nggak bisa membacanya nih. Kecil tulisannya sama saya kelihatannya. Oke ya. Jadi kalau kita bacakan begini di paragraf itu ya. Pada tanggal 1 September, aku menetapkan supaya setiap warga negara Republik memberi salam kepada yang lain dengan mengangkat tangan kelima jari terbuka lebar, yang maksudnya 5 sila, dan meneriakkan merdeka. Nah, itu yang menariknya ini di sini kan, karena sekarang sedang polemik. Ya, mudah-mudahan polemiknya tidak berlanjut dan kita ya saling mengingatkan lah ya. Mungkin ada yang lupa, ada yang tidak tahu, kita beritahu. Yang lupa kita ingatkan. Dan memang saya juga ternyata walaupun sudah lama membaca buku ini, saya baru ini juga saya ya, paham ternyata tangannya itu dibuka begini, bukan dikepal begini, menurut Bung Karno dalam buku ini. Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kawan-kawan? Mungkin ada pendapat yang lain, silakan berkomen di bawah ini ya. Assalamualaikum. Merdeka.